Halo sahabat Kabuters, aku Enis Indah dan ini adalah video ke-13 ku. Di videoku kali ini aku akan membahas tentang pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan apabila di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan. Pemenggalannya dilakukan di antara kedua vokal tersebut. Contohnya pada kata buah, di sini di tengah-tengah kata tersebut terdiri dari dua huruf vokal, yakni huruf U dan A. Maka pemenggalan kata buah dipenggal di antara kedua huruf vokal tersebut, sehingga kata tersebut jika dipenggal menjadi kata bu dan a. Yang kedua yakni huruf diftong I, au, e, dan oi tidak dipenggal. Misalnya pada kata pandai, maka dia pemenggalannya adalah pandai. Tidak bisa apabila pemenggalannya itu pandai. Juga, jika di tengah kata dasar terdapat 3 huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Berikutnya, jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Jadi, misal ada sebuah kata yang mana dia ada di kata tersebut ada huruf konsonan dan atau huruf konsonannya itu berada di antara dua huruf vokal. Jadi pemenggalannya itu dilakukan sebelum huruf konsonan. Contohnya di sini kata bapak. Kata bapak di tengah-tengahnya itu ada huruf A, P, dan A. Yang mana A ini merupakan konsonan dan di tengah-tengah kedua A tersebut ada huruf vokal yakni berupa huruf P. Maka pemenggalannya itu dipenggal sebelum huruf konsonan, sebelum huruf P menjadi bapak, bukan bapak. Berikutnya, jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan tersebut. Nah, misal di tengah-tengah kata itu ada dua huruf konsonan nih yang tergabung. Nah, maka pemenggalannya itu harus dilakukan di tengah-tengah huruf konsonan tersebut. Contohnya kata April, maka dia dipenggal April, bukan April. Contohnya di sini ultra. Di tengah-tengah kata ultra ada 3 huruf konsonan yakni L, T, dan R. Maka pemenggalannya itu setelah huruf L karena dia menghasilkan sebuah bunyi di masing-masing huruf konsonannya. Ultra, bukan ultra. Dan yang perlu diingat, gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi tidak dipenggal. Contohnya bangkrut. Nah, di sini kita tidak bisa memisahkan antara NG ini karena dia melambangkan satu bunyi. Jadi jika dipenggal dia akan menjadi bangkrut, bukan bangkrut. Tidak bisa kalau N dan G dipisah. Well, yang kedua, pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Oke, jadi bila ada kata turunan atau kata yang berimbuhan, jika dia akan dipenggal, maka pemenggalannya itu harus dipenggal dari kata dasarnya. Contohnya di sini kata berjalan. Kata dasarnya kan jalan. Jadi ketika ada pemenggalan, maka dia pemenggalannya berjalan. Tidak bisa berjalan. Tidak bisa seperti itu. Dan yang perlu diingat, pemenggalan kata berimbuhan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan dilakukan seperti kata dasar. Oke. Nah, kan kadang ada kata dasar yang ketika dia diberikan imbuhan, dia katanya berubah. Contohnya di sini kata menutup. Kata dasarnya kan tutup. Dia berubah dari T menjadi N. Nah, sama pemenggalannya sama, dia menjadi menutup atau menutup gitu. Yang kedua, pemenggalan kata bersisipan dilakukan pada kata dasar. Sama juga kasusnya seperti tadi. Dan yang ketiga di sini, pemenggalan kata yang menyebabkan munculnya satu kata huruf di awal atau di akhir baris tidak dilakukan. Nah, contoh di sini di kalimat ini tidak dapat terjadi pemenggalan.
Dan yang ketiga, jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar. Nah, contohnya di sini kata biografi. Nah, dia sebenarnya kan terdiri dari dua unsur, yakni bio dan grafi. Maka pemenggalannya itu bisa bio dan grafi, gitu. Atau kata biodata atau biodata. Yang keempat, nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Nah, jadi misal ada nama orang, contohnya di sini Wage Radolf Supratman. Nah, dia itu tidak bisa kalau dipenggal Wage Radolf Supratman, tidak, tapi dia harus pemenggalannya itu di setiap unsur. Tidak bisa misal nama saya kan Enis Indah. Nah, dia pemenggalannya Enis Indah, tidak bisa Nis Indah, tidak bisa seperti itu. Pemenggalannya itu harus setiap unsur. Yang kelima, singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dipenggal. Nah, jadi misal nama orang bisa singkatan atau apa, dia tidak boleh dipenggal ya. Sama seperti tadi. Jadi perlu dihindari tulisan-tulisan seperti ini. Surakarta bergelar RNG. Nah, dia tidak boleh dipenggal. Sebisa mungkin untuk menghindari penulisan seperti berikut. Oke sahabat Gabuter, sekian video dari aku. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih, tetap semangat.